Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat, selalu bahagia dan semangat dalam thalabul ilmi. Walaupun di rumah, Ustazah berharap kalian semuanya semangat untuk belajar daring ini. Alhamdulillah, kita sekarang akan membahas pada pertemuan kelima ini tentang Asmaul Quran, yaitu nama-nama Al-Quran. Yang pertama adalah Alkitab. Alkitab di sini ya, yang dimaksud Alkitab seperti yang difirmankan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu adalah Alkitab yang di dalamnya tidak ada keraguan dan menjadi petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Yang dimaksud dengan Alkitab di sini adalah Al-Qur'anul Karim. Ya, Al-Qur'an yang mana di dalamnya itu tidak ada keraguan. Semua isi yang ada di Al-Qur'an itu benar dan menjadi petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua, nama lain daripada Al-Qur'an adalah Al-Furqan. Al-Furqan itu sendiri artinya pembeda. Seperti yang difirmankan Allah di dalam surat Al-Furqan ayat 1. Tabarakallazi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. Nah, artinya Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan kepada hambanya agar ia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam, yaitu kepada jin dan juga manusia. Santri-santri husnul khotimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada surat Al-Furqan ayat 1 ini ya, yang dimaksud Al-Furqan adalah Al-Qur'anul Karim. Tadi disebutkan tabarakalladzi nazzala al-furqan. Maha suci Allah yang telah nazzala al-furqan, yang telah menurunkan Al-Furqan. Kepada siapa? Kepada hambanya ya. Kepada hambanya yaitu Nabi Muhammad, liyakuna lil alamina nazira, ya, agar Al-Qur'an itu menjadi pemberi peringatan ya, kepada siapa? Ya, kepada seluruh alam. Nah, berarti Al-Furqan di sini adalah Al-Qur'an. Ya. Di dalam Al-Qur'an memang ada peringatan ya, dan juga ada kabar gembira. Untuk selanjutnya, nama Al-Quran yang ketiga adalah Az-Zikru. Az-Zikru itu mengingat atau peringatan. Ya, seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Ini firman Allah ya, inna nahnu nazzalna dzikra. Inna nahnu sesungguhnya kamilah ya, nazzalna yang telah menurunkan az-dzikra atau Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kamilah yang akan menjaga Al-Quran. Sudah jelas di sini bahwa az-zikra di sini adalah Al-Quran. Karena di sini juga disebutkan bahwa wa inna lahu lahafizun, bahwa Allah akan menjaga Al-Quran. Ya, kitab-kitab yang telah Allah turunkan kepada para nabinya, semuanya itu mengalami perubahan, pergantian oleh tangan-tangan manusia, kecuali Al-Quran yang Allah akan menjaganya sampai yaumul qiyamah. Berarti az-zikra di sini adalah nama lain daripada Al-Quran. Nama lain daripada Al-Quran yang keempat adalah Al-Huda, yang artinya Al-Huda itu petunjuk, seperti yang ada di surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya
bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Ya, santri husnul khatimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Baqarah ayat 180 ini menunjukkan bahwa nama lain daripada Al-Quran adalah huda. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas. Ya, hudal linnas sebagai petunjuk untuk manusia. Ya, bahwasanya di bulan Ramadan itu Allah telah menurunkan di dalam bulan tersebut adalah Al-Quran, di mana Al-Quran itu sebagai petunjuk untuk manusia. Ya, jadi sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan huda di sini kembalinya kepada Al-Qur'anul Karim. Kemudian nama lain daripada Al-Qur'an itu yang kelima adalah An-Nur, ya, artinya cahaya. Seperti yang disebutkan di dalam surah An-Nur, yaitu ayat 40. Ini penggalan suratnya saja ya, yang ada kaitannya dengan nama lain dari Al-Quran yaitu An-Nur. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Ya, yang artinya barang siapa tidak diberi cahaya oleh Allah, maka dia tidak mempunyai cahaya sedikit pun. Ya, yang dimaksud cahaya di sini adalah Al-Quran, di mana Al-Quran itu sebetulnya menjadi petunjuk untuk manusia-manusia yang beriman atau bertakwa. Ya, jadi tadi yang dimaksud dengan wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Barang siapa ya yang tidak diberi cahaya ataupun petunjuk, maka dia tidak mempunyai cahaya sedikit pun, ya, dia akan zalim, ya, dia akan menjadi orang-orang yang tersesat, ya. Kemudian nama daripada Al-Quran yang keenam seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Bayyinah. Nama lainnya adalah Al-Bayyinah, ya. Di sini Al-Bayyinah, di dalam surat Al-Bayyinah disebutkan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ya, yang artinya orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Ya, jadi ulangi lagi ya, artinya bahwa di dalam surat Al-Bayyinah ini ya menunjukkan bahwa nama lain daripada Al-Quran adalah Al-Bayyinah, bukti yang nyata. Ya, seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Bayyinah itu sendiri, yang artinya adalah orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Ya, jadi mereka tidak akan meninggalkan keyakinan mereka, orang-orang yang ahli kitab dan juga orang-orang yang musyrik, sampai datangnya bukti yang nyata. Yang dimaksud dengan bukti yang nyata ini adalah Al-Quran, di mana Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad yang di dalamnya ada petunjuk-petunjuknya, hudan tadi, dan juga nur, ya, cahaya bagi yang Allah kehendaki. Selanjutnya kita akan membahas minal ijazil ilmi fil Qur'anil Karim, bahwa kemukjizatan Al-Quran dilihat dari sudut pandang ilmiah atau ilmu pengetahuan. Yang pertama, Al-Qur'anu tahaddas an muhawalati ghazwil fadha, bahwa Al-Quran membahas tentang percobaan menembus ruang angkasa, seperti yang difirmankan Allah dalam surat Ar-Rahman ayat 33.
Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan, yang artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan, yaitu kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Santri-santri husnul khotimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam pembahasan kemukjizatan Al-Quran dari sisi ilmiah yang pertama ini, percobaan menembus ruang angkasa, ternyata sekarang sudah terbukti ya, sesuai dengan yang difirmankan oleh Allah dalam surat Ar-Rahman ayat 33. Di situ disebutkan bahwa jika kita ingin ya menembus, melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah, tapi tentunya dengan kekuatan. Ya, kekuatan ini tentunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu di zaman Rasulullah memang belum terjadi. Sekarang dengan perkembangannya ilmu pengetahuan yang luar biasa ini, Allah memberikan ilmu kepada manusia-manusia yang Allah kehendaki tersebut, maka dengan kekuatan ilmu tersebut, maka terbuktilah firman Allah di surat Ar-Rahman ayat 33 ini ya. Kemudian yang kedua adalah amwajul bahri ad-dakhili, gelombang-gelombang di bawah laut. Seperti halnya tadi yang pembahasan pertama itu, sejak belum ditemukannya itu menurut akal tidak mungkin gitu ya, tidak mungkin dan belum juga diketahui. Nah, untuk yang poin kedua dari sisi ilmiah ini, bahwa gelombang-gelombang di bawah laut itu ada gitu ya, dan ini sudah disebutkan dalam surat An-Nur ayat 40 ya, yang artinya, atau keadaan orang-orang kafir seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh gelombang demi gelombang. Di atasnya ada lagi awan gelap. Ya, itulah gelap gulita yang berlapis-lapis. Ya, di dalam Al-Quran sudah disebutkan bahwa keadaan orang-orang kafir itu diibaratkan seperti kondisi di mana kondisi yang sangat gelap gulita di laut yang dalam, di mana di laut yang dalam itu juga terdapat gelombang demi gelombang. Di atasnya lagi ada awan gelap, itulah gelap gulita yang berlapis-lapis. Ya, ungkapan firman Allah tersebut terbukti sekarang ya, ketika manusia-manusia itu mendapatkan ilmu gitu ya, kemudian dipraktekkan dan ditemukan bahwa ternyata betul gitu ya, apa yang ada di dalam surat An-Nur itu betul adanya, yaitu bahwa di dalam lautan itu kondisinya gelap ya, ada gelombang-gelombang ya, tadi seperti yang disebutkan gelap gulita ya, di atasnya ada gelombang yang berlapis-lapis. Luar biasa ya. Itulah kemukjizatan Al-Quran yang tidak ada di dalam kitab-kitab yang lainnya. Jazul ilmi yang ketiga adalah wasailuh jadidatun lil muwasalat ya, sarana modern untuk transportasi. Di sini disebutkan dalam surah An-Nahl ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah wa yakhluqu ma la ta'lamun. Yang artinya ya, dan Allah telah menciptakan kuda, bawal, keledai ya sebagai tungganganmu,
dan juga sebagai perhiasanmu. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. Di dalam surat An-Nahl ayat 8 ini, bahwa di zaman dahulu untuk alat transportasi yang digunakan mereka adalah kuda, bigol. Bigol di sini adalah anak dari kuda dan keledai, ya. Walhamir litarkabuha. Di sini sudah disebutkan, ya, bahwa alat transportasinya itu menggunakan hewan-hewan yang Allah ciptakan. Seiring dengan berjalannya waktu, luar biasa, ya. Manusia semakin mendapatkan ilmu dari Allah, semakin mengembangkan alat-alat transportasi yang lebih cepat lagi, ya, diantaranya dengan kendaraan roda 4. Ya, ini mengambil hikmahnya dari surat An-Nahl ayat 8 ini. Kemudian yang keempat, bahwa an-namlu yasma'u wa yatakallam, bahwa semut itu mampu mendengar dan juga mampu berbicara. Hanya saja tidak semua manusia bisa mendengarkan dan berbicara dengan hewan semut ini. Ini khusus diberikan kepada Nabiullah Sulaiman alaihi salam yang bisa mendengar semut dan juga berbicara dengan semut. Ya, ini adalah mukjizat Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Untuk masalah bahwasanya semut bisa berbicara dan mendengar ini ada di dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 18. Hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun. An-Naml ayat 18, yang artinya, hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari. Ya, itu tadi pembicaraan di dalam surat An-Naml ini antara komandan semut kepada pasukannya di saat Nabiullah Sulaiman melewati daerah-daerah yang ada semutnya. Ya, Masya Allah, luar biasa. Itulah kemukjizatan Al-Quran dari sisi ilmu pengetahuan. Kemukjizatan Al-Quran dari sisi ilmu pengetahuan yang terakhir adalah balaghatul Quran wa fasahatihi. Ya, bahwa dari sisi bahasanya atau kefasihan bahasanya itu sendiri. Fal Qur'anu ayatun bayyinatun mu'jizatun fi fasahati alfadhihi wa asalibihi wa tarakibihi. Al-Quran adalah bukti keajaiban dalam kefasihannya, dalam kata-katanya, wa asalibihi metodenya, dan juga dalam struktur bahasanya. Wa qad tahaddal Qur'anul insana wal jin ala ayatu bimisli hadzal Qur'an. Dan sungguh Al-Qur'an ini, ya, telah menantang kepada manusia dan jin untuk mendatangkan semisal Al-Qur'an ini. Ya, yang dimaksud di sini adalah bahwa Al-Quran menantang atau Allah menantang kepada manusia dan juga jin agar bisa membuat seperti Al-Quran ini. Ya, dalam firman Allah disebutkan, "Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimisli hadzal Qur'an la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira." Al-Isra ayat 88, yang artinya, katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul
untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama yang lainnya. Ya, di sini sangat jelas bahwa keistimewaan Al-Quran dari sisi ilmu pengetahuan ini sangat nyata, ya, bahwa Al-Quran merupakan bukti kemukjizatan yang sangat nyata dari sisi kefasihannya, dari sisi kata-katanya, dari sisi metodenya, dan dari sisi struktur bahasanya. Ya, walaupun tadi di dalam surat Al-Isra ayat 88 di situ disebutkan walaupun golongan manusia dan jin bersatu, di mana golongan manusianya ini misalnya adalah para ahli sastra. Mereka berkumpul bersatu untuk bisa membuat semisal Al-Quran. Namun kenyataannya di sini Allah menyebutkan tidak akan mampu. Ya, tidak akan mampu makhluk Allah ini menciptakan Al-Quranul Karim sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Di masa Musailamah Al-Kadzab, pernah Musailamah Al-Kadzab ini menyampaikan kepada sahabat Nabi bahwasanya saya telah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata ketika dibacakan apa yang menurut Musailamah Al-Kadzab ini adalah wahyu, isinya sangat jauh berbeda dengan apa yang Allah wahyukan kepada Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ada perbuatan-perbuatan manusia dari zaman dulu ingin menandingi Al-Quran, namun tidak pernah berhasil. Dan sekarang pun walaupun keilmuan mereka sangat canggih, tetap saja bahwa Al-Quran tidak ada yang mampu menandinginya, karena di sini dalam kemukjizatan Al-Quran dari sisi bahasa dan kefasihannya ini seperti yang dikuatkan dalam firman Allah ayat 88 surat Al-Isra, tidak akan mampu walaupun jin dan manusia bersatu untuk membuat seperti Al-Quran, walaupun hanya satu ayat. Ya, luar biasa Al-Quran ini. Selanjutnya, pembahasan yang kelima adalah min hikamil imani bil kutubi. Hikmah beriman terhadap kitab-kitab Allah. Yang pertama adalah al-i'tiqadi bi annal kutubal ilahiyata fawqal kutubil ukhra. Bahwasanya al-i'tiqad mengimani, meyakini sesungguhnya kitab-kitab yang Allah turunkan itu, ya, kedudukannya ini lebih tinggi daripada kitab-kitab yang lainnya. Ya. Kemudian yang kedua, al-hifdu ala asalatil kutubi wad difa'u anha, bahwa menjaga dan mempertahankan keaslian kitab-kitab yang telah Allah turunkan tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga, al-imanu billahi alladzi anzalal kutub, beriman kepada Allah yang telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabinya. Yang keempat, tanzimul hayatil basyariyati bima fi kutubi minal ahkami wasyara'i. Ya, menjadikan kehidupan manusia ini teratur dengan apa-apa yang ada di dalam kitab tersebut, di mana di dalam kitab tersebut itu ada hukum-hukum dan syariat yang mengatur kehidupan manusia tersebut. Yang kelima, ada ul-wajibatid diniyati kama syara'ahallahu ta'ala. Ya. Yang kelima adalah melaksanakan kewajiban-kewajiban agama seperti yang disyariatkan Allah Ta'ala. Yang keenam, tahqiqus sa'adati lil basyari fid dunya wal akhirah. Bahwa manusia ini akan mendapatkan
kebahagiaan di dunia dan di akhirat manakala mempraktekkan apa-apa yang ada di dalam kitab-kitab suci yang telah Allah turunkan tersebut. Ya. Dari pembahasannya, dari poin pertama sampai ke-6 ini, bahwa dengan kita mempelajari keimanan kepada kitab-kitab yang telah Allah turunkan, di antaranya menjadikan diri kita semakin yakin dengan adanya kitab-kitab yang telah Allah turunkan tersebut. Terutama di poin 1 ini, bahwa kitab yang telah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad itu kedudukannya di atas kitab-kitab yang lain. Ya. Kemudian, poin yang kedua penjelasannya adalah bahwasanya kita pun berusaha untuk menjaga dan mempertahankan keaslian daripada kitab yang Allah turunkan tersebut, terutama Al-Quran. Dan alhamdulillah, untuk Al-Quranul Karim sebagai kitab umat Islam itu mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap terjaga keasliannya sampai hari kiamat. Dan ketika kita belajar tentang al-imanu bil kutubi ini, meningkatkan keimanan kita kepada kitab-kitab yang telah Allah turunkan. Ya. Kemudian kita juga meyakini bahwa manakala seseorang tersebut beriman kepada kitab-kitab yang telah Allah turunkan kepada para nabinya, menjadikan manusia tersebut hidupnya teratur. Karena di dalam kitab tersebut ada hukum-hukum dan syariat. Dan hukum-hukum dan syariat ini menjadi pedoman, menjadi arahan kita dalam melakukan segala aktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, termasuk juga di poin kelima, melaksanakan kewajiban-kewajiban agama seperti sholat, seperti haji, dan seperti yang lainnya, kita tidak terlepas dari yang disyariatkan oleh Allah. Tentunya kita berpedoman kepada Al-Quran dan juga hadis. Tidak asal melaksanakan. Misalnya puasa itu hukumnya sunnah ya, selain di bulan Ramadan. Maka ada tata caranya. Tidak setiap hari kita puasa. Walaupun puasa itu sunnah, tapi tidak boleh, ada syarat-syaratnya, ada ketentuan-ketentuannya, yaitu saum itu Senin atau Kamis, ya, Senin dan Kamis. Kemudian juga ada yang namanya Ayyamul Bid 13, 14, 15. Kemudian juga ada yang namanya Saum Daud, sehari puasa sehari tidak diperbolehkan umat Islam menjalani puasa setiap hari, itu malah jatuhnya kepada dosa. Nah, ketika manusia kita semuanya melakukan apa yang disyariatkan di dalam kitab-kitab Allah tersebut, maka insya Allah manusia tersebut akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertemuan kelima di PJJ ini telah selesai, dan harapan Ustazah apa yang disampaikan dari Asmaul Quran sampai tadi yang terakhir adalah hikmah kita mempelajari al-imanu bil kutubi, ya, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hikmah dari pembelajaran ini dan juga bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari isi kandungan kitab suci Al-Quran yang menjadi pedoman untuk kita semua. Dan semoga Al-Quran ini bisa menjadi syafaat di yaumul qiyamah kelak untuk kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Maaf aja, cukup sekian yang Ustazah sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.